BPHN, selamat datang di BPHN Talks. Obrolan santai seputar regulasi dan isu hukum terkini mulai dari obrolan warung kopi hingga tingkat tinggi. Berjumpa lagi dengan saya Nurul Rohmah di podcast BPHN Talks. Sahabat BPHN, Badan Pembinaan Hukum Nasional setiap tahunnya selalu berupaya untuk mewujudkan program kolaborasi untuk terus bersinergi dan memperkuat program pembinaan hukum secara nasional, baik mulai dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Setelah melaksanakan kegiatan Paralegal Justice Award pada tahun 2023, BPHN kembali menggelar perhelatan besar ini dalam kemasan yang tentunya akan lebih meriah dan berwarna lagi, serta tentunya lebih memberikan dampak kepada masyarakat, khususnya di lingkup desa, kelurahan. Untuk itu, hari ini saya akan mengulik nih bocoran-bocoran terkait dengan persiapan dan pelaksanaan dari Paralegal Justice Award tahun ini, yaitu tahun 2024, yang akan dilangsungkan mulai dari tanggal 28 Mei hingga malam puncaknya, yaitu di 1 Juni 2024 mendatang. Saya juga sudah ditemani oleh Kepala Pusat Pembudayaan dan Bantuan Hukum yang akan memberikan informasi kepada kita. Namun sebelumnya, kami ucapkan selamat kepada seluruh kepala desa dan lurah di seluruh Indonesia yang telah terpilih berkesempatan untuk mengikuti Paralegal Academy yang merupakan rangkaian utama dari penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2024. Tanpa berpanjang lebar, saya tentunya sudah penasaran nih, ada hal baru apa di Paralegal Justice Award 2024, dan langsung kita ke poin kepada tuan rumah penyelenggara dari Paralegal Justice Award 2024. Selamat datang Pak Sofyan. Selamat datang, terima kasih Ibu Nurul. Selamat berjumpa lagi rekan-rekan sahabat BPHN melalui BPHN Talks pada hari yang berbahagia ini. Ya, bagaimana kabarnya Bapak sore hari? Alhamdulillah sehat-sehat Bu Nurul, kita semakin sehat di sini. Oke, Pak Sofyan, kita mungkin langsung saja Pak ke pertanyaan yang sudah menjadi pertanyaan dari beberapa peserta kita juga. Tahun 2024 ini apa saja sih rangkaian yang akan dilaksanakan khususnya pada Paralegal Academy? Oke, baik Bu Nurul dan rekan-rekan sahabat BPHN yang tergabung dalam forum ini. Jadi sebelum saya menjawab lebih jauh, Bu Nurul, saya ingin sampaikan bahwa sejarah lahirnya Paralegal Justice Award ini cukup panjang. Jadi ini dicetuskan oleh Bapak Profesor Dr. Widodo Eka Cahyana selaku Kepala BPHN itu pada bulan Februari tahun 2023. Nah, tercetuslah itu ide beliau itu yang sangat brilian sekali dan disampaikan kepada Pak Menteri, dan alhamdulillah mendapat support yang sangat besar. Sehingga terlaksanalah pada saat itu Paralegal Justice Award tahun 2023, dan alhamdulillah terlaksana dengan baik. Dan malam anugerahnya itu kita satukan dengan lahirnya Pancasila di 1 Juni, karena ada sejarah yang mengikat di sana, adanya ajas musyawarah mufakat mencapai suatu kebersamaan di situ. Baik Ibu Nurul dan rekan-rekan sahabat BPHN, ingin kami sampaikan bahwa segiat-giat yang akan dilakukan oleh teman-teman para kepala desa dan lurah yang mengikuti dan lulus tes Paralegal Justice Award tahun 2024 ini, pertama itu tentu kita lakukan untuk tingkat prates dan postes, itu wajib. Jadi sebagai tolok ukur untuk melihat keberhasilan Paralegal Academy, maka setiap peserta wajib kita lakukan. Jadi dia prates sebelum masuk dan postes setelah keluar. Apa hasilnya? Itu pertama. Jadi kemudian ada lagi pembekalan secara klasikal nanti, itu masing-masing mereka itu sebanyak 300 orang nanti akan dibekali materi secara klasikal. Dan sudah kita siapkan juga ada beberapa materi yang memang wajib disampaikan kepada masing-masing lurah dan kepala desa. Selanjutnya tuh ada kegiatan nanti, ada voting favorit publik. Nah ini yang akan seru nih nanti nih. Jadi publik itu akan voting yang mana nih di 10 region ini yang memilih peserta yang terfavorit. Tentu ya masing-masing kades kan punya penggembira pastikan. Ya nanti kita lihat hasilnya. Ini yang sangat seru nanti. Kemudian lagi kita akan lakukan membawa beliau-beliau ini sebanyak 300 orang ini ke kunjungan ke Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dan tahun ini ada penambahan dari Pak pimpinan kita, Pak BPHN, Pak Prof Widodo, agar yang bersangkutan juga masing-masing ini langsung berkunjung ke Mahkamah Konstitusi.
Kenapa harus ke Mahkamah Agung dan ke MK? Karena kaitannya sangat erat sekali. Ya. Selaku non-litigation pacemaker, jadi harus melihat keberadaan Mahkamah Agung itu seperti apa, sejarahnya seperti apa, dan keterkaitan dengan hal-hal yang ada di desa dan yang memang sedang hangat-hangatnya sekarang ini, yang di MK ada juga, sehingga mereka bisa mengetahui dan memahami kenapa ini terjadi. Wow. Jadi, menambah pengetahuan sehingga mereka bisa menyebarkan kepada masing-masing orang. Kemudian lagi tahapan berikutnya adalah ada eliminasi Dewan Pakar. Jadi peserta akan melakukan uji kelayakan nih dan kepatutan oleh kita nanti. Dewan Pakar ini akan melihat gitu kan, bagaimana orang-orang ini. Itu yang poin selanjutnya adalah mengikuti upacara kelahiran Pancasila. Itu udah poin yang penting pada tanggal 1 Juni nanti, itu mengikuti upacara lahir Pancasila. Wow, berarti cukup padat Bapak ya. Mulai dari ada pembahasan, mendapatkan kelas, mendapatkan pembinaan, pembimbingan dari para hakim di Parlegal Academy, kemudian ada kunjungan langsung ke MK, MA. Sahabat BPHN ingin saya sampaikan, kalau nuansanya 2023 itu pelaksanaannya adalah di hotel. Jadi nuansanya sepertinya biasa-biasa aja. Wah, begitu kan. Namun tahun ini kita rubah di Diklat BPSDM. Oh, jadi langsung pembinaannya di BPSDM Kemenkumham ya Bapak? 8 kelas itu masing-masing kelas 40 orang kita didik di sana dengan ketatnya sehingga mereka merasakan jadi siswa. Iya. Gitu kan. Ada kesan tersendiri. Ya. Lalu di hotel kan biasa-biasa aja begitu kan. Dan bahkan bisa bolos mungkin Pak ya di kelasnya Pak ya. Kalau di sini kayaknya karena memang bisa. Iklimnya udah kampus. Betul. Jadi dia merasakan bagaimana mengulang itu kembali. Dia bernostalgia lah ketika dia mungkin masih SMP, SMA gitu kan. Jadi ini akan terulang, tentu akan menambah lebih bagus sih ke depan untuk beliau-beliau ini nanti. Oke, tadi Bapak mulai spill nih, ada 8 kelas nanti di BPSDM Kementerian Hukum dan HAM. Sudah berapa sih Pak sebenarnya peserta atau kepala desa lurah yang lulus seleksi dan akan melanjutkan di tahap nasional ini Pak? Betul, jadi saya ulas lagi, untuk yang tahun 2023 itu pendaftar tuh hanya 765 orang. Dan seleksi nasional itu lulus 300. Alhamdulillah di 2024 ini itu agak membludak. Jadi menambah karena antusiasme mereka itu sebanyak 1067 sekarang. Wow. Nah, yang sudah lulus oleh seleksi mulai dari tingkat kabupaten kota, provinsi, tingkat nasional, dan tim 7 itu sudah tersaring sebanyak 300 orang. 300 orang. 300 orang yang akan kita lakukan pada tahun ini gitu. Demikian Bu. Berarti sahabat BPHN ada 300 kepala desa dan lurah yang telah terseleksi dengan cukup ketatnya, dan nanti masih akan ada lagi juara favorit publik tadi seperti yang disampaikan oleh Pak Sofyan, kemudian juga ada yang akan mendapatkan non-litigation peacemaker dan juga desanya serta kepala desa yang telah sukses mewadahi atau menengahi permasalahan-permasalahan hukum yang ada di daerahnya akan mendapatkan award sebagai Parlegal Justice Award itu tadi sendiri. Baik Pak Sofyan, untuk stakeholder mana saja sih Pak yang terlibat dalam mendukungnya terselenggaranya Parlegal Justice Award tahun 2024 ini Bapak? Baik Bu Nurul dan rekan-rekan sahabat BPHN yang saya banggakan dan saya sayangi, dalam suatu perhelatan tidak mungkin kita berdiri sendiri. Ya. Tentu ini ada kaitan dengan berbagai kementerian dan lembaga. Yang pasti kita mendapat dukungan penuh dari Mahkamah Agung. Penyelenggara adalah Kemenkumham, dalam hal ini BPHN. Didukung penuh oleh dari Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Kemudian lagi ada pendukungan dari BPIP sendiri. Kemudian lagi ada dari Kementerian Dalam Negeri. Kemudian Kementerian Desa ada juga di kita semua. Jadi mereka mendukung secara penuh, baik secara materi maupun secara dorongan untuk suksesnya acara PJA tahun 2024 ini. Material, moral semua disupport Pak ya? Sangat disupport, sangat disupport sekali oleh beliau-beliau mitra kita ini semua. Lantas Bapak, ini sudah kurang dari 1 minggu. Sejauh mana sih persiapan Parlegal Justice Award Bapak? Jadi karena kita sudah melaksanakan di tahun 2023, Bu Nurul dan rekan-rekan mitra BPHN, sahabat BPHN, bukan suatu hal yang baru buat kami. Ya. Jadi insya Allah kami akan lebih siap lagi dan kita upayakan
berbeda di tahun sebelumnya, dan ini lebih baik lagi pokoknya. Karena perubahan yang signifikan, awalnya di hotel tidak merasakan lelahnya belajar, begitu kan? Karena suasananya beda. Masuk kelas seperti anak SD, gitu kan? Di absen satu-satu. Kemudian pagi suruh senam, begitu kan? Jadi benar-benar mereka dididik seperti diklat, yang mungkin selama ini mereka tidak pernah merasakan. Khusus untuk kepala desa ya. Mungkin lurah sudah, tapi kades tentu ini ada kesan-kesan yang mendalam untuk mereka itu semua. Baik. Begitu Bu Nurul. Bapak, mungkin kita bisa sedikit flashback kepada sahabat BPHN untuk kita bisa menjelaskan sebenarnya misi utama dari penyelenggaraan Paralegal Justice Award 2024 ini apa sih Bapak? Ini ada 4 sebenarnya ya Bu Nurul ya. Jadi yang saya sampaikan, misinya itu yaitu menjawab tantangan tentang pemenuhan akses terhadap keadilan di Indonesia. Jadi saat ini yang belum menjangkau seluruh masyarakat Indonesia karena adanya keterbatasan orang-orang yang melakukan hal dimaksud. Seperti misalnya dalam kegiatan Paralegal Justice Award ini kan akan kita berikan anugerah non-litigation pacemaker, gitu kan. Ini masih terbatas sekali. Jadi kalaupun sudah ada tahun ini berarti hanya 600 dari Sabang sampai Merauke, gitu kan. Jadi menjawab tantangan pemenuhan akses terhadap keadilan khususnya di Indonesia ini. Jadi mereka berperan itu adalah untuk jangkauan layanan hukum dan bantuan hukum juga demikian. Kemudian lagi memberikan informasi, panduan, pemahaman mengenai mediasi dan penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Itu namanya yang non-litigation pacemaker tadi. Karena kita ketahui memang beliau-beliau para lurah dan para desa itu adalah memang tokoh agama itu memang sebenarnya sudah melakukan hal dimaksud. Sering memberikan pengarahan, mendamaikan berbagai pihak yang berseteru dan berhasil. Nah, inilah cikal bakal pemikiran Pak Prof tadi saya katakan tahun 2023. Bagaimana mengapresiasi mereka ini, nah, gitu kan? Jadi dengan adanya Paralegal Justice Award ini yang menghasilkan non-litigation pacemaker dengan anubawa sasana jagadita nanti dipadukan, nah tentu penggunaan non-litigation pacemaker juga adalah gelar non-akademik nanti yang diberikan oleh Kementerian Hukum dan HAM kepada masing-masing peserta nanti. Kemudian lagi meningkatkan jiwa kepemimpinan dari seorang kepala desa, seorang lurah gitu kan di wilayahnya agar bisa membuat program-program yang dapat meningkatkan iklim investasi dan lain-lain. Sebenarnya manfaatnya sangat luar biasa, menurut. 1. Leadership, 2. Pengetahuan terkait dengan hukum dan bagaimana cara menjadi mediator yang baik. Betul. Selayaknya menjadi jembatan dari pengadilan, Bapak ya. Betul. Wah, luar biasa sekali. Baik, Bapak, selanjutnya apa yang akan menjadi isu utama yang mungkin akan menjadi bekal utama yang akan diberikan penyelenggara, terutama BPHN di sini kepada para peserta untuk dapat diterapkan nantinya ketika sudah kembali ke daerah masing-masing? Jadi selama 3 hari nanti ini, mereka 3 hari 18 ini, kita akan bekali dengan pengetahuan soal hukum yang diberikan oleh pakar-pakar nanti. Dari Mahkamah Agung, dari Kemenkumham sendiri, dari berbagai pihak, antara lain adalah pengetahuan dasar tentang pengantar negara hukum dan Pancasila, pasti itu. Karena harus hukum dan Pancasila kan. Kemudian lagi kita berikan pendidikan tentang pengantar singkat hukum pidana dan perdata. Kemudian lagi ada pengetahuan teknis, ada juga kita berikan artinya bagaimana teknis dia menyelesaikan sengketa di suatu wilayah yang memang sudah dilakukan, begitu kan, agar lebih berhasil lagi. Kemudian lagi hal-hal lain yang memang bisa membuat mereka lebih baik dari sebelum dan sesudah mengikuti kegiatan PJA ini. Kemudian lagi ada lagi kita berikan pengetahuan teknis tentang alternatif penyelesaian konflik yang kepada mereka itu. Kemudian teknik dan metode mediasi itu seperti apa sih, begitu kan? Karena kita ketahui kita
memisahkan orang berkelahi, kadang-kadang kita yang kena begitu kan. Karena kita nggak tahu tekniknya seperti apa gitu kan. Maksudnya di tengah-tengah kita orang pakai bambu, kena bambu kita berarti kan gitu kan. Jadi bagaimana teknik-teknik tadi agar kedua belah pihak ini bisa menerima dengan penuh kesadaran dan tidak ada tuntutan. Kemudian lagi mencoba paralegal dalam bantuan hukum dan advokasi. Jadi paralegal ini bisa memberikan bantuan hukum non litigasi, bisa dia ceramah, bisa dia menyelesaikan suatu permasalahan hukum yang di luar pengadilan begitu kan, memberikan penjelasan hukum pada masyarakat tapi tidak beracara di pengadilan. Kemudian lagi pola relasi penyuluh hukum dalam pembentukan desa sadar hukum. Tadi saya katakan ketika kelurahan dan desa itu dianggap sudah memenuhi persyaratan sebagai litigation pacemaker, ditambah dengan bahwa sarana jaga dita dengan persyaratan khusus tadi, maka dia bisa berhak mendapat penghargaan Paralegal Justice Award tahun 2024. Demikian Bu Nurul dan rekan-rekan sahabat BPHN penjelasan kami. Sahabat BPHN, berarti ini kita membuktikan bahwa kegiatan dari Paralegal Justice Award 2024 ini sendiri juga semakin matang, semakin tajam untuk goalsnya sendiri, bukan hanya pada tugas dan fungsi dari para kepala desa, tapi juga kepada BPHN sendiri untuk Kades dan Lurah ini bisa menjadi perpanjangan BPHN untuk nantinya bisa menjalankan tugas dalam memberikan bantuan hukum non litigasi kepada masyarakat, kemudian juga bisa menjadi perpanjangan tangan kita juga bersama dengan para pemberi bantuan hukum untuk di desa itu kemana sih untuk mengadukan bantuan hukum itu, kepada siapa untuk dapat mendapatkan bantuan hukum itu sendiri, karena BPHN juga mengemban tugas itu ya Bapak ya. Akan tetapi yang menjadi jembatan adalah PBH di sana, dan untuk bisa membumikan isu tersebut atau mekanisme bagaimana mendapatkan dan lain sebagainya, kita bisa memiliki atau mempergunakan, bahkan kita memberdayakan kepala desa dan lurah di setiap daerah untuk dapat menjalankan tugas dari Badan Pembinaan Hukum Nasional itu sendiri. Baik Bapak. Tambahan menurut sebentar. Ya, silakan Bapak. Jadi artinya begini, dengan lahirnya pemikiran Pak Prof kami oleh Pak Menteri membentuk forum PJA ini, Diklat PJA ini, tujuannya kan yang paling utama adalah penyelesaian permasalahan di luar pengadilan. Betul. Kenapa? Makanya ini sangat disambut hangat oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung. Kemarin aja ketika 2023 itu berhasil mencegah masuk perkara itu sampai tingkat pengadilan, di luar pengadilan itu mungkin mencapai 200-an mungkin. Wow. Itu yang pertama kali kan. Jadi dengan demikian masyarakat pun sudah bisa memahami gitu. Membutuhkan seorang paralegal, dan saya berharap kepada Bapak Gubernur yang terhormat, Bapak Bupati, Wali Kota, Pak Camat kiranya bisa mendorong seluruh Kades dan Kelurah untuk ikut paralegal Justice Award tahun 2025 ke depan. Mungkin kalau pesannya banyak sekali, kuota bisa kita pikirkan. Apakah tambah 200? Karena dari Mas Merauke kan perlu banyak. Saat ini aja baru 300, tambah tahun ini baru 600. Apakah bisa mengatasi luasnya Kalimantan, luasnya Lampung, luasnya itu, betul kan? Kan rakyat sekarang ini justru membutuhkan figur-figur seperti itu. Tua-tua kampung, tua adat, sepuh-sepuh, itu yang didengar. Begitu kan? Mereka bukan artinya alergi terhadap lawyers, bukan, tapi terpikir oleh mereka begitu. Berapa saya harus bayar? Begitu kan? Ketika ini di luar pengadilan ada pendamai kita, juru damai kita yang sudah disahkan oleh Kemenkumham dan Mahkamah Agung, tentu mereka akan lari ke sini semua. Betul. Nah, kenapa mereka kita didik dan kita berikan gelar non-litigation pacemaker? Ada piagam, ada PIN dan lain-lain. Kita menjaga harkat martabat dari Kades sendiri, Lurah. Karena ketika dia mencoba mendamaikan suatu kasus, tidak mungkin dia sendiri. Pasti akan panggil Polsek, Babin Kamtipmas, begitu kan? Yang awalnya dia tidak mengetahui, dan pikir-pikir orang-orang itu kan diremehkan lah. Tahu apa Kades itu, gitu kan? Ketika sudah ikut ini dan dia pakai misalnya Sofyan NLP,
titel saya kan, non akademik kan. Iya. Dan ini sudah digembangkan ke semua institusi bahwa ada sekarang ini Mahkamah Agung. Jadi orang sudah paham apa NLP itu, Iya. apa PJA itu, sehingga mereka sudah terangkat nih di bawahnya. Sudah setara dengan penegak hukum tapi tidak ikut beracara. Nah, kita berharap ke depan nanti dengan adanya penambahan teman-teman yang menjadi non litigation pacemaker ini tentu menekan jumlah perkara yang masuk di ranah Mahkamah Agung khususnya di balik pengadilan dan bisa menekan angka kriminalitas dan bisa menekan overkapasitas setiap lapas rutan yang ada di Indonesia ini. Ya. Itu tambahan Bu Nurul. Dampaknya sangat banyak ya Bapak ya. Luar biasa kalau kita hitung misalnya begini Bu Nurul. Saat ini jumlah narapidana kita 1 juta. Begitu kan? Ya. Dengan adanya NLP ini turun 500, berapa kita hemat anggaran untuk makan, minum dan lain-lain? Ya. Betul sekali. Triliunan, bukan miliar lagi. Ya. Berarti kan bisa dimanfaatkan untuk yang lain berarti kan? Gitu. Yang menarik adalah dampak dari Parlegal Justice Award 2023 sudah masuk dalam hitungan dari Mahkamah Agung sendiri mendapatkan impact sekitar turunnya 200 kasus seperti itu Bapak ya. Luar biasa sekali. Baik Bapak, ini kita hampir di penghujung live kita. Mungkin ini lebih pertanyaannya untuk para peserta yang akan hadir di tanggal 28 Mei ini Bapak. Apa yang harus disiapkan oleh para peserta PJA 2024? Yang pasti pertama mental, fisik. mental dan fisik. Makanya kita suruh senam tiap pagi. Biar terjaga kesehatan dan lain-lainnya. Selain itu juga kami sudah menyurati, memohon bantuan kepada semua kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM seluruh Indonesia. Artinya untuk ikut melihat ini semua, ikut mendampingi teman-teman kita semua, dan saya berharap nanti pada saatnya Pak Wali Kota, Bupati bisa mensupport. Kenapa? Karena beliau-beliaunya tentu akan meringankan beban Pak Bupati dan Gubernur, meningkat angka kriminalitas dan lain-lain, kan terbantu, begitu kan? Tinggal bagaimana dukungan dari beliau-beliau ini, Pak Gubernurnya, Pak Bupati, Pak Wali Kota, ketika teman-teman ini sudah berhasil memperoleh mendapat gelar non-litigation pacemaker, tambah penghargaan bawah sasaran Jagadita, tentu mungkin ada stimulan-stimulan yang diberikan kepada masing-masing desa lurah itu agar kiranya impact-nya nanti setelah dia berhasil meraih ini ada terasa oleh masyarakat. Apakah nanti diberikan suatu kegiatan pembangunan oleh masyarakat di sana, swadana mungkin ya, dengan masyarakat yang mengerjakan. Apakah nanti mendorong mereka membuka UMKM di sana? Karena tanpa bantuan bapak-bapak, ibu-ibu, Pak Gubernur, Pak Wali Kota, Pak Bupati, dan Ibu Bupati, Ibu Wali Kota tidak akan bisa maju suatu desa atau kelurahan tanpa dukungan dari beliau-beliau. Itu saya harapkan sekali. Wow. Mohon izin, Bapak Ibu Gubernur, Wali Kota, Bupati sudah langsung ditembak nih sama Bapak Kapus Budbainkum ya. Mohon kerjasamanya, mungkin karena eranya juga sinergitas bekerja Bapak ya, kolaborasi. Untuk itu kami juga memang kita dari pemerintah pusat pun juga sangat mendorong untuk di daerah juga lebih rekat lagi kolaborasinya, karena kepala desa dan lurah yang kita sedang perjuangkan untuk mendapatkan pendidikan hukum dengan baik ini juga akan mengatasi permasalahan-permasalahan hukum yang ada di daerah masing-masing, dan tentunya akan membantu kinerja dari Bapak Gubernur, Bapak Ibu Wali Kota dan Bupati tentunya. Baik Bapak, untuk gelar sekarang, gelar apa saja sih yang diperebutkan di tahun 2024 ini? Karena kabarnya ada satu gelar baru yang akan diperebutkan di Parlegal Justice Award 2024. Ya, kalau di 2024 ini seperti hampir sama dengan 2023, cuma ada satu penambahan. Ini adalah ide yang terbaru dari beliau. Jadi yang pertama nanti ada gelarnya tetap kita pakai yang memberikan gelar non-litigation pacemaker kepada semua peserta. Namun hanya beberapa ketika dia sudah memenuhi kriteria menjadi desa yang baik akan mendapat penghargaan Anubawa Sasana Jagadita. Jadi ketika kelurahan atau desa ini memenuhi 2 persyaratan Anubawa Sasana Jagadita,
desa sadar hukum dengan non litigation pacemaker itu mendapat penghargaan Paralegal Justice Award namanya untuk dia. Jadi 2 berarti kan itu kan. Namun yang tidak memperoleh ASJ dia cukup NLP. Semua dapat itu. Dan satu hal lagi yang sedang digagas ini adalah untuk pemberian gelar tentang Camat? Pak Camat pun salah tuh. Ya. Seingat saya itu Pak Camat itu 10. ada namanya itu Wiloka Legal Kultur. Iya. Gitu kan. Jadi ini baru tahun ini. Nah, jadi untuk Wiloka Legal Kultur ini diharapkan untuk mengikuti seluruh rangkaian kegiatan dengan sungguh-sungguh dan disiplin agar menjadi paralegal Indonesia yang cakap dan berintegritas. Nah, Wiloka ini kita berikan kepada suatu desa, suatu kecamatan itu kepada camat Bapak ya. Betul camat Pak. Jadi yang terbaru ini tadi Wiloka tadi yang terbaru. Wow, gitu. Berarti ada satu lagi tambahan sahabat BPHN, yaitu penghargaan kepada Bapak Camat, Bapak Ibu Camat yang berhasil mungkin Pak ya, yang berhasil membuktikan integritasnya, kemudian bagaimana pemajuan dari suatu kecamatan itu sendiri, dan tentunya bagaimana bisa mendukung BPHN di sini dalam menciptakan atau dalam mewujudkan di suatu desa kecamatan sadar hukum seperti itu, kelompok sadar hukum pastinya salah satu dari kriterianya. Wiloka Legal Culture. Kita akan menantikan sekali ini malam puncak karena pasti akan meriah karena ada banyak sekali gelar yang diperebutkan. Kemudian mungkin tadi kalau misalnya Bapak tadi mengatakan bahwa non litigation peacemaker akan diberikan kepada seluruh peserta, tapi tetap harus sesuai dengan rambu-rambu yang telah ditentukan oleh panitia tentunya. Baik sahabat BPHN, demikianlah perbincangan kita sore hari ini bersama dengan Bapak Sofyan selaku Kapus Budbankum BPHN dalam tajuk mengulik persiapan pelaksanaan Paralegal Justice Award 2024. Luar biasa. Jangan lupa tentunya sahabat BPHN untuk terus memantau perkembangan dan informasi terupdate terutama terkait dengan Paralegal Justice Award, dan nanti juga akan kami informasikan bagaimana cara mendukung juara favorit seluruh Kades dan Lurah yang hadir menjadi peserta Paralegal Justice Award 2024 di Badan Pembinaan Hukum Nasional, tentunya melalui sosial media kami di BPHN Kemenkumham, baik itu di Instagram dan TikTok dan juga di sosial media kami lainnya. Terima kasih Pak Sofyan yang telah hadir sore hari ini. Boleh Bapak. Saya berpesan kepada seluruh peserta nanti, para Kades dan Lurah, saya berharap sekali bisa mengikuti semua kegiatan dengan baik. Tidak ada artinya yang bolos-bolos, yang melanggar aturan, karena terus terang aja ini adalah pendidikan yang sangat luar biasa. Kesempatan Bapak Kesempatan tidak semua orang. Banyak kan dari 1000 sekian itu hanya 300. Manfaatkanlah dengan benar. Itu pesan saya dengan teman-teman nanti, dan pada tanggal 28 pun saya akan turun langsung ke BPSDM Kumham memberikan penguatan pada rekan-rekan kita Kades dan Lurah bahwa mereka sangat beruntung sekali bisa dipanggil ke Jakarta ikut acara Paralegal Justice Award tahun 2024. Demikian Bu Nurul dan rekan-rekan mitra BPHN yang saya cintai. Baik, terima kasih Pak Sofyan atas bekal sebagai closing statement pada sore hari ini, pesan-pesan kepada seluruh peserta Paralegal Justice Award 2024. Sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada seluruh peserta yang akan hadir pada tanggal 28 Mei hingga 1 Juni kita bertemu di malam puncak Paralegal Justice Award 2024, dan tentunya kami tunggu kehadiran seluruh Bapak Ibu, Kepala Desa, Lurah, hingga Camat di malam penganugerahan Paralegal Justice Award 2024. Sampai jumpa tetap di BPHN Talks.